Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing? Hopefully, everything is going to be well. Today's lesson, we are going to talk about the context. And in this video, you will learn about definitions, genetic structure, social function, language features, and the example of the context. So, let's see. And what is the definition of the context? Jadi apa sih yang dimaksud dengan the context itu? Ya, jadi jangan sampai bingung antara the context dengan narrative text ya, ada sedikit perbedaan. And the context is a text which retells events or experiences in the past. Jadi di konteks ini menjelaskan atau menceritakan atau sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di waktu yang lampau. And its purpose is either to inform or to entertain the audience. Jadi tujuan utama atau social functionnya ini untuk memberikan informasi atau memberikan hiburan bagi para pembaca. So that is the definition and the social function of the context. And like the other kind of text, when we study about kind of text, we have to know about the generic structures. Jadi selain mempelajari tentang definisi, tentang social function atau fungsi sosialnya, the context has generic structure. Di konteks juga ada struktur teksnya yang biasanya muncul di dalam teks recount itu sendiri. And there are three parts of the context. Jadi ada tiga bagian, ada tiga jenis, tiga part untuk generic structure ini. The first one is orientations, and then events and reorientation. Orientation, events, and reorientation. Jadi ada tiga tahapan ya. And let's discuss each generic structure. The first one is, jadi kita bahas ya satu persatu. The first generic structure is, tahapan yang pertama dari struktur teksnya itu adalah orientation. And in this part, in the part of orientation, introducing the participants, place, and time. Nah, biasanya di orientation ini adanya di awal paragraf, ini mengungkapkan atau membahas introducing the participant. Jadi kita munculkan tokoh-tokoh yang ada di konteks tersebut, siapa yang terlibat di dalam cerita tersebut, kemudian tempatnya di mana, kapan kejadiannya. So that is the orientation. That is all about introduce participant, place, and time. The example is, when I was first grade of senior high school, my friends and I went to Bali. Nah, ini awal dari sebuah cerita tentang liburan ke Bali. Introduce the participant, jadi mengenalkan partisipannya, yang terlibat adalah I. I itu adalah sebagai si penulisnya. And then when I was in the first grade of senior high school, nah dijelaskannya saat kejadiannya adalah pada saat si penulisnya duduk di bangku SMA kelas 1. My friends and I went to Bali. Mereka pergi ke Bali. Jadi dijelaskan partisipannya adalah si penulisnya, kemudian place tempatnya, tempat kejadiannya adalah Bali, dan time-nya, waktunya pada saat si penulis itu duduk di bangku SMA kelas 1. That is for orientations. And the next one is events. Jadi events, the second one is describing series of events that happened in the past. Nah, untuk yang tahapan kedua ini biasanya menceritakan runtutan cerita, runtutan kejadian yang dialami oleh si penulis ataupun oleh orang lain in the past, yang terjadi di waktu yang lampau. Jadi di konteks ini menceritakan atau membahas tentang kejadian atau pengalaman si penulis di waktu yang lampau. That is for events. And the example of events is, the first day we visited Sanur Bali, Sanur Beach. In the morning, we saw the beautiful sunrise together. And the second day, we enjoyed on Tanjung Benoa Beach.
And the last day we spend our time in Shanghai. Nah, yang tercetak merah ini menceritakan runtutan atau kejadian-kejadian pada saat si penulis berada di Bali. Biasanya ditandai dengan the first day, the second day, and the last day. Ini secara runut, secara terperinci. So that is the second part of generic structure. And the last one is reorientation. Tahapan yang ketiga adalah reorientation. Ini biasanya ada di akhir kalimat, akhir paragraf ya. And that is stating personal comments of the writer. Biasanya ini berbentuk komentar atau pendapat si penulis tentang tempat yang dikunjungi tersebut. Okay, that is one third part. And example is, in the evening we had to check out the Bali. In the evening, we had to check out of the hotel and went back home, bringing so many amazing memories of Bali. Nah, yang tercetak merah ini adalah pendapat si penulis pada saat dia berada di Bali. Dia memberikan pendapatnya adalah selama berada di Bali, dia mendapatkan amazing memory tentang Bali. Ini adalah pendapat si penulis. Jadi jelas ya, ada 3 tahapan. Reorientation, event, and reorientation of generic structure. And then the other kind of text recount we have to know about language switcher. Kita juga harus mempelajari tentang ciri kebahasaan yang biasanya muncul di dalam teks recount. The first one is introducing personal participant. Biasanya menjelaskan atau memperkenalkan orang-orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. For example, I itu adalah si penulisnya. Kemudian my group, my friend. Jadi ada orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. And then the second one is using chronological connection, menggunakan kata ganti atau kata penghubung yang kronologi ya secara chronological. Then first, second, third, and then finally on the last. Dan ini kan secara runut, secara chronological. And the third one is using action verb, menggunakan kata kerja action, kata kerja yang biasanya mengindikasikan melakukan suatu pekerjaan. Look, go, change, bring, eat. Misalnya ini adalah kata kerja action verb. And the last one is using simple past tense. Karena menceritakan kejadian di waktu yang lampau, otomatis menggunakan kalimat dalam bentuk simple past. Simple past itu sudah pasti tahu ya, menggunakan kata kerja kedua. Begitu ya. Jadi ada 4 language switcher-nya, ciri kebahasaannya, introducing personal participant, and then using chronological connection, using action verb, and the last is using simple past tense. And let's see about the types of recount text. Nah, sekarang kita bahas jenisnya apa sih yang bisa dikategorikan ke dalam recount text itu. The first is personal recount. Jenis yang pertama atau tipe yang pertama adalah personal recounts. So, the second one is factual recount. And the third one is imaginative recount. And the last is historical account. Jadi ada 4 ya, personal, factual, imaginative, and historical account. Jadi apa sih yang dimaksud dengan personal, factual, imaginative, and historical account itu? Let's see in the next slide. Ya, for personal account biasanya menceritakan pengalaman pribadi dari si penulis. Namanya juga personal ya, jadi berhubungan dengan pribadi. Menceritakan pengalaman pribadi si penulis. And that is the example of a personal account. Judulnya adalah A Trip to the National Zoo. Nah, misalnya ya, ini diambil dari cuplikan sedikit tentang pengalaman si penulisnya. Yesterday, my friend and I went to the National Zoo to visit the new snow cubs and other animals. Nah, sudah jelaskan ini pengalaman pribadi si penulis pada saat berkunjung ke kebun binatang ya. Dia dengan family-nya. And the next one is factual account. Ini biasanya teks yang menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Nah, tentu ya sesuai dengan judulnya factual berarti kejadiannya betul-betul ada, real ya, fakta.
Yeah, that is the example of a factual recount. On Children's Day in 1999, a technology company retrieved more than 200 underprivileged children to a high-tech experience. Nah, ini adalah suatu kejadian ya pada saat Hari Anak Sedunia ya tahun 1999. Nah, ini adalah contoh dari factual recount. And the last is imaginative recount. Jadi kita sudah bisa membayangkan ya, namanya imaginative berarti sesuatu yang berhubungan dengan imajinasi, angan-angan ya. Teks yang biasanya digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. And that is for imaginative recount. The example is, I dreamed of being a superhero when I was a teenager. I imagined myself as a Spider-Man. Nah, jadi ini si penulisnya berangan-angan, dia punya imajinasi, dia punya keinginan, dia punya bayangan ya, imajinatif sekali ini ya seorang penulis ini. Dia berkeinginan atau berimajinasi jadi superhero pada saat dia masih kecil ya, masih belasan lah usianya. Dia berimajinasi bahwa dia menjadi seorang Spider-Man. Nah, ini disebut dengan imaginative recount. Jadi menceritakan peristiwa atau imajinasi dari seseorang atau yang dialami oleh seseorang. Analysis historical recount. Based on the name, berdasarkan namanya, historical recount berarti berhubungan dengan peristiwa bersejarah. And that is the example of historical recount. Teks yang isinya menceritakan peristiwa bersejarah ya untuk historical recount. The example is, for more than 30 years, Indonesia was governed by Suharto as the president after the era of Presiden Soekarno. Nah, ini menceritakan tentang sejarah kejadian yang terjadi di Indonesia ya, selama lebih dari 30 tahun Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soeharto ya, setelah era Presiden Soekarno. Well, that is historical recount. Jadi ada 4 ya contoh dari recount text itu, historical recount, and then imaginative recount, and then factual recount, and the first is personal recount. Jadi paham ya? Oke, yang dibahas yang penting adalah kalian bisa mengetahui tujuannya, social functionnya, kemudian generic structure-nya atau struktur teksnya, kemudian language feature atau ciri kebahasaan yang biasanya muncul, kemudian bisa membedakan jenis-jenis recount teks tersebut. Well, students, that is all the lesson today. Hopefully, you haven't got the problems after watching this video. And happy learning. See you on the next video. And have a nice day.